ibu jamaah, Rasul pada waktu itu datang menemui malaikat Israel, datang menemui kekasih Allah yaitu Nabi kita Muhammad dalam keadaan sakit. Apa kata malaikat Israel? Assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Rasulullah. Saya datang ke sini atas perintah Allah. Paham tujuan daripada malaikat Israel, tetapi apa jawaban Rasulullah, jawaban Nabi kita Muhammad? Para ibu jamaah rahimakumullah, Rasul ternyata tidak mau lama-lama hidup di dunia, karena Rasul pengen ketemu dengan kekasihnya, dengan seorang yang menciptakan kita. Para ibu jamaah rahimakumullah, karena tempat kembali yang selama-lamanya itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi kita Muhammad? Kata Nabi kita Muhammad, wahai Israel, salamkan kepada Allah. Bagaimana nanti kalau tak saya hari ini berpisah dari dunia, bagaimana nasib umatku ya Allah? Bayangkan para ibu jamaah, Rasul, Nabi yang pada hari ini kita rayakan kelahirannya, Bu, hidup dan matinya selalu memikirkan kita sebagai umat. Kecintaan kita belum seberapa. Sampai mana kita sudah mengikuti ajaran-ajaran Nabi, sampai mana kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Padahal umat Nabi Muhammad zaman sekarang banyak yang melempari kotoran kepada Nabi kita Muhammad. Bayangkan, Bu, banyak umat Nabi Muhammad yang jauh dari masjid, banyak umat Nabi Muhammad yang jauh dari pengajian, banyak umat Nabi Muhammad yang jauh dari para alim ulama. Tanpa kita sadari, Ibu, kita sudah melempari kotoran kepada Nabi kita Muhammad. Padahal Nabi kita Muhammad kelak nanti di yaumul kiamah tidak mau masuk surga sebelum kita umatnya masuk surga, Ibu. Masya Allah, Bu, ketika malaikat Israel datang menemui Allah, apa kata Allah? Wahai malaikat Israel, sampaikan kepada kekasihku Muhammad, selagi umatnya itu beriman kepadaku dan beriman kepada kekasihku Muhammad, maka kelak nanti umatnya akan dimasukkan di dalam surga. Ingat, Ibu, kita adalah umat yang mendapatkan predikat khairul ummah, sebaik-baiknya umat. Dulu umat Nabi Adam tidak mendapatkan predikat khairul ummah. Umat Nabi Nuh pun tidak mendapatkan predikat khairul ummah. Umat Nabi Musa pun tidak mendapatkan predikat khairul ummah. Umat Nabi Ibrahim pun tidak mendapatkan predikat khairul ummah. Tetapi kita sebagai umat Nabi Muhammad mendapatkan predikat khairul ummah. Maka melalui pengajian pada hari ini, para ibu jamaah, ingat, kita manusia tidak ada yang abadi, semua akan kembali pulang kepada Allah. Di sisa umur yang ada ini, para ibu jamaah, jadikanlah diri kita diri yang dicintai oleh Nabi. Jadikanlah masjid yang dicintai oleh Nabi. Jadilah seorang istri yang dicintai oleh Nabi, dan jadilah seorang suami yang dicintai oleh Nabi. Jadikan masyarakat yang dicintai oleh Nabi, dan jadilah seorang pemimpin yang dicintai oleh Nabi. Jadikanlah pondok pesantren yang dicintai oleh Nabi, dan jadikanlah majelis taklim yang dicintai oleh Nabi. Jadikan anak-anak kita anak yang dicintai oleh Nabi. Jangan sampai anak kita dijauhkan dari Al-Quran. Allah, jangan sampai anak kita dijauhkan dari majelis taklim, para ustaz dan para kiai. Bayangkan para ibu jamaah, terakhir sebelum saya tutup, kelak nanti di yaumul qiyamah
situ Rasul menanti kita sebagai umat. Allah mengatakan kepada kekasihnya, wahai kekasihku Muhammad, bangun dari tempat sujudmu. Apa yang kamu minta, saya ciptakan surga untukmu, dan saya berikan kebahagiaan hari ini untukmu. Karena hari ini adalah hari pembalasan yang sebagaimana umat manusia akan dipertanggungjawabkan, walaupun selubang jarum wa khairihi wa syarihi minallahi ta'ala, semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Apa yang kamu minta wahai kekasihku Muhammad, hari ini adalah hari yang sebagaimana kamu pertama akan masuk di dalam surga, air kemudian ibu, Rasul, Nabi yang pada hari ini kita rayakan kelahirannya ibu. Rasul bangun dari tempat sujudnya. Ketika Rasul bangun dari tempat sujudnya ibu, Rasul tidak henti-hentinya menangis kepada Allah. Rasul menangis kepada Allah.